Sebuah rumah di Lombok Timur yang diduga sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba digerebek polisi. Jenazah Irma Lestari, PMI asal Desa Perempuan Kecamatan Labuan Lombok Barat disambut isak tangis keluarga. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Dari informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indian Ediasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Timur, pemirsa. Sebuah rumah di Lombok Timur yang diduga sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba digerebek polisi. Selain meringkus pemilik rumah, polisi juga mengamankan 2 rekan pelaku saat pesta sabu. Para pelaku terkejut saat polisi mendobrak pintu rumah salah seorang pelaku, Muhammad Sajidin, di wilayah Kelurahan Klayu, Jorong, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Mereka tak bisa berkutik saat tim opsenal Satres Narkoba Polres Lombok Timur langsung menggerebek para pelaku saat pesta sabu. Para pelaku adalah Muhammad Sajidin 31 tahun, Haikal Sahansa Pamungkas 25 tahun, dan Sultan Hadi 35 tahun, warga lingkungan Renco, Kelurahan Klayu, Jorong. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah poket sabu di lantai ruang tamu. Di depan polisi, pelaku mengaku membeli barang haram tersebut dengan cara patungan dan berhutang. Saat ini, para pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3,5 gram sabu, 1 buah telepon genggam, dan alat konsumsi sabu atau bong. Kami mendapat informasi yang akurat bahwa memang rumah saudara MS ini sering digunakan untuk melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian setelah kami memasuki rumah saudara MS, kami mendapati 3 orang dalam rumah tersebut yang saat itu sedang berpesta narkotika jenis sabu. Pengakuan sementara, barang bukti seberat 3,5 gram ini adalah mereka beli bersama-sama. Kini, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur. Para pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat, pemirsa. Jenazah Irma Lestari, PMI asal Desa Perempuan Kecamatan Labuan Lombok Barat, disambut isak tangis keluarga saat peti jenazah tiba di rumah duka. Jenazah Irma Lestari, korban gempa Turki, tiba di tanah kelahiran Desa Perempuan Kecamatan Labuapi, Lombok Barat sekitar pukul 15.20 WITA. Kedatangan jenazah disambut tangis pilu kerabat dan 2 orang anaknya yang menyaksikan peti jenazah ibu mereka yang disemayamkan di Masjid Nurul Solihin. Jenazah almarhumah Irma Lestari diserahkan langsung pihak Direktur Perlindungan Pekerja Imigran KBRI Ankara Turki kepada pihak keluarga beserta sejumlah barang yang ditemukan di puing-puing reruntuhan gedung apartemen Galeria tempat mereka tinggal di parkir. Irma bersama PMI lainnya sempat hilang kontak saat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki. Atas nama Kementerian Luar Negeri mengucapkan duka cita yang mendalam kepada Bapak Nahrawi dan keluarga atas berpulangnya Ibu Irma Lestari. Sejak gempa di Turki tanggal 6 Februari 2023, Ibu Irma Lestari termasuk dari 5 warga negara Indonesia yang hilang kontak sejak gempa terjadi. Kemudian melalui kerjasama dari KBRI Ankara, dari pemerintah pusat, dari Kementerian Luar Negeri, dari BPPD, Basarnas, BNPB, dari kepolisian telah berupaya untuk menemukan Ibu Irma Lestari. Kami sendiri datang ke Kiev pada saat itu dan akhirnya dapat menemukan Ibu Irma Lestari, ya. Dan kita coba atas permintaan dari keluarga, pemerintah mencoba untuk memulangkan jenazah Ibu Irma ke tanah kelahirannya di Lombok. Setelah disolatkan di masjid setempat, jenazah korban gempa Turki tersebut langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan.
Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah desak pemerintah prioritaskan perbaikan sekolah rusak. Pasalnya sebanyak 85 sekolah rusak berat belum tertangani hingga saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah angkat bicara terkait banyaknya sekolah rusak yang hingga kini belum ada perbaikan. Pasalnya sebanyak 85 sekolah rusak berat di Lombok Tengah hingga kini belum dapat tertangani, sehingga Dewan mendesak Pemda setempat memprioritaskan perbaikan sekolah rusak tersebut. Terkait hal ini, Dewan duduk bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan sekolah rusak. Ketua DPD Lombok Tengah mengakui perbaikan sekolah rusak menjadi persoalan yang tidak mudah lantaran membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara dana pokir DPRD Lombok Tengah hanya mampu menangani kerusakan sedang dan kecil. Gedung sekolah rusak berat itu yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kalau kita tidak bisa memperbaiki yang 85, minimal 1 tahun berapa yang akan kita perbaiki. Kalau dukungan anggaran kita gimana? Ya kita akan dukung. Dengan adanya kejelasan anggaran yang dibutuhkan diharapkan dalam 1 tahun ini minimal dapat memperbaiki sekolah rusak. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. iNews akan segera kembali, tetaplah bersama kami.